Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaiha. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui di dalam buku Portofolio dan Investasi di dalam bab 7. Portofolio berisiko optimal. Keputusan investasi dapat dilihat sebagai proses top-down alokasi modal antara portofolio berisiko dan aset bebas risiko. Alokasi aset di kelas yang luas aset atau misalnya saham US, saham internasional dan jangka panjang obligasi, dan pilihan keamanan aset individu dalam setiap kelas aset. Diversifikasi dan risiko portofolio, misalkan portofolio Anda terdiri dari hanya satu saham, katakanlah Dell Computer Corporation. Risiko yang berasal dari kondisi ekonomi secara umum, seperti siklus bisnis, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Faktor-faktor ekonomi makro dapat diprediksi dengan pasti dan semua mempengaruhi tingkat pengembalian saham Dell. Selain faktor-faktor ekonomi makro, ada spesifik perusahaan pengaruh seperti keberhasilan Dell dalam penelitian dan pengembangan dan perubahan personil. Faktor-faktor ini mempengaruhi Dell tanpa terasa mempengaruhi perusahaan lain dalam perekonomian. Portofolio 2 aset berisiko. Portofolio 2 aset berisiko relatif mudah untuk menganalisis dan mereka menggambarkan prinsip-prinsip dan pertimbangan yang berlaku untuk portofolio banyak aset. Portofolio 2 aset sebagai keputusan alokasi aset, dan jadi kita mempertimbangkan dua reksadana portofolio obligasi yang menghususkan diri pada efek hutang jangka panjang, dilambangkan D, dan dana saham yang menghususkan diri pada efek ekuitas E. Alokasi aset dan pilihan sekuritas. Makin besarnya kebutuhan dan kemampuan untuk menabung, permintaan akan manajemen investasi yang canggih telah meningkat besar-besaran. Kedua, meluasnya spektrum pasar keuangan dan instrumen keuangan telah menempatkan investasi yang canggih melampaui kapasitas dari berbagai investor amatir. Terakhir, terdapat skala ekonomis yang kuat di dalam analisis investasi. Perusahaan investasi besar cenderung berinvestasi di pasar dalam negeri dan internasional serta di berbagai macam golongan aset. Sehingga manajemen dari tiap golongan portofolio aset perlu didesentralisasi dan menjadi tidak mungkin secara serempak mengoptimalkan seluruh portofolio berisiko organisasi dalam satu tahapan. Adapun portofolio optimal dan imbal hasil tidak normal. Teknik optimasi portofolio yang telah digunakan sejauh ini mengasumsikan distribusi normal dari imbal hasil pada simpangan baku tersebut yang diambil sebagai ukuran risiko yang sangat mumpuni. Akan tetapi potensi ketidaknormalan imbal hasil menghendaki kita untuk memperhatikannya beserta menghitung ukuran yang berfokus pada kasus kerugian terburuk, semisal nilai risikonya atau VAR atau perkiraan penurunannya. Penyatuan risiko, pembagian risiko, dan risiko investasi jangka panjang. Penyatuan risiko atau risk pooling berarti menyatukan proyek berisiko yang tidak berkorelasi sebagai saran untuk menurunkan risiko digunakan dalam bisnis asuransi. Penyatuan risiko memerlukan penjualan berbagai polis asuransi yang tidak berkorelasi. Pembagian risiko atau risk sharing, tindakan penjualan saham pada portofolio berisiko yang menarik demi membatasi risiko dan menjaga rasio Sharpe atau profitabilitas pada posisi hasil. Investasi jangka panjang. Jangka panjang mungkin dianggap sejalan dengan penyatuan risiko. Ketika menjabarkan investasi berisiko untuk jangka panjang, meningkatkan rasio Sharpe atau seperti penyatuan risiko. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.